Halo ngap, balik lagi nih sama gua Pau di AP Review, dimana kita akan membahas film-film menarik secara terperinci. Pada video kali ini kita mau mereview film yang berjudul Paradise Now. Film ini bercerita tentang sepasang sahabat yang mengalami dilema yang sangat amat besar ketika mereka mendapatkan tugas, di mana tugas itu mengharuskan mereka untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya kalau kalian like dulu dong video ini. Ya kalau nggak keberatan sih sekalian di subscribe juga ya, biar channel ini makin berkembang dan kita jadi makin semangat buat nge-review film-film bagus yang pastinya buat menghibur kalian semua. Oke deh, kita intro dulu. I love you. Kisah diawali dari sepasang sahabat bernama Said dan Khaled yang sedang bekerja di sebuah bengkel mobil di kota Nablus, Palestina. Kala itu pelanggan gak terima karena bemper mobil yang baru diperbaiki Said terlihat miring. Khaled yang membela sahabatnya dengan emosi malah memukul bemper itu, sehingga dia harus dipecat oleh bosnya. Kemudian datang seorang wanita bernama Suha yang mau mengambil mobil yang telah dia beli. Si bos meminta Said untuk menunjukkan mobil tersebut. Dengan senang hati, Said melakukannya sambil bercengkrama sedikit dengan Suha. Khaled merasa kalau Suha tertarik dengan Said. Tapi Said nggak mau GR duluan karena Suha adalah putri Abu Azam, seorang pahlawan dari Palestina. Sekedar informasi, Said dan Khaled ini sebenarnya tergabung dalam kelompok gerilyawan yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina yang kala itu terjajah oleh Israel. Saat itu Jamal yang juga merupakan anggota kelompok gerilyawan datang dengan maksud untuk menjemput Said dan Khaled. Mereka berdua mendapatkan tugas yang sangat berat, yaitu tugas menjalankan bom bunuh diri. Namun sebelum Said menjalankan misi itu, dia menyempatkan diri untuk bertemu dengan Suha. Said memberikan kunci mobil Suha saat itu karena mungkin dia tidak akan bertemu lagi dengan Suha. Pertemuan itu juga membuat Said menjadi sedikit ragu untuk menjalankan misinya. Namun demi memperjuangkan negaranya, dia harus mengorbankan diri dan merelakan semuanya. Kemudian Said dan Khaled berkumpul bersama anggota lainnya di sebuah gudang rahasia di pinggiran kota yang selama ini menjadi markas mereka. Sebelum menjalankan misinya, mereka diminta untuk membuat video perpisahan yang nantinya akan menjadi dokumentasi sejarah bagi kelompok gerilyawan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يجب أن نستمر في نضالنا حتى يرحل الاحتلال. Rambut dan janggut mereka dicukur, mereka diberi pakaian rapih, dan diberikan makanan-makanan yang enak sebagai penghormatan atas keberanian mereka mengambil misi ini. Lalu bom dipasangkan ke badan mereka, sembari Jamal memberikan instruksi cara menggunakan bom itu. Kemudian datang Abu Karem, pimpinan kelompok gerilyawan. Dia datang memberikan semangat serta motivasi agar mereka tidak ragu dalam menjalankan misi tersebut. Min Said, min Khalid. Ana Khalid. Insyaallah بعد ما تصلوا على الجنة بإذن الله احنا راح نتكفل بكل التدابير. Misi bom bunuh diri ini akan berlokasi di kota Tel Aviv, Israel. Said dan Khaled pun diantarkan ke sana sambil Jamal menjelaskan strategi yang akan mereka jalankan. Dan di sana nanti Said dan Khaled akan bertemu dengan Abu Sabab yang merupakan orang Israel yang telah dibayar oleh Jamal. Sesampainya di lokasi pertemuan, Said dan Khaled sama-sama meyakinkan diri mereka akan misi ini. Khaled yang terlihat sangat bersemangat dan berani karena merasa kalau setelah misi ini berhasil, dia akan dikenang sebagai pahlawan. Setelah diberikan instruksi oleh Jamal, mereka berdua berjalan melewati pagar besi yang merupakan area perbatasan Israel dengan Palestina. Di luar rencana, ada sebuah mobil patroli dari tentara Israel yang melintas di hadapan mereka. Awalnya Khaled berusaha menghampiri mobil Abu Sabab yang telah menunggunya.
Namun tentara Israel menembakinya sehingga dia kabur kembali melewati pagar besi itu. Khaled kembali menemui Jamal, sedangkan Said yang menyusulnya malah ditinggal karena kondisi mereka yang hampir ketahuan oleh tentara Israel. Sesampainya di markas persembunyian, bom yang berada di tubuh Khaled dilepas. Tapi di sisi lain, Said kembali masuk ke kota Tel Aviv untuk melanjutkan misinya sendirian. Dia mencoba untuk menjalankan misi bom bunuh dirinya di dalam bis. Namun keraguannya muncul ketika ia melihat anak kecil di dalam bis tersebut. Lalu ia pun kembali keluar melewati pagar perbatasan dan menaiki taksi menuju kota Nablus. Di sisi lain, Khaled yang cemas dengan keadaan sahabatnya meminta izin untuk mencari Said sendirian karena dia sangat mengenal cara berpikir sahabatnya itu. Namun di sisi lain, Said ternyata malah kembali ke markas persembunyian. Tapi sayangnya markas itu sudah kosong karena para anggota yang lain telah mengungsi ke markas besar Abu Karem. Alhasil Said mencoba mencari Khaled di rumahnya, namun dia tidak ada di sana. Khaled pun demikian, dia datang ke rumah Said dan mencarinya serta menitipkan nomor teleponnya ke ibu Said. Namun sayangnya Said datang ke rumahnya setelah Khaled pergi. Di sini Said juga tidak menemui ibunya karena tubuhnya masih terpasang bom. Lalu Said pun mendatangi bengkel tempat ia bekerja dan berkata kepada bosnya kalau besok dia tidak bisa masuk kerja. Tak lama Suha datang untuk memperbaiki mobilnya yang rusak. Kemudian Said diminta bosnya untuk memperbaiki mobil itu. Suha melihat ada yang berbeda pada sikap Said. Dia terlihat lebih cuek dari hari-hari sebelumnya. Biasalah, namanya juga cewek, baper parah. Di sisi lain, Khaled terus mencari keberadaan Said. Sampai akhirnya dia mendatangi bengkel tempatnya bekerja juga. Tapi sayangnya ternyata Said sudah pergi dengan Suha beberapa saat yang lalu. Said dan Suha ini pergi ke tempat servis jam tangan. Karena tadi jam tangan Said rusak pas lagi benerin mobilnya Suha. سعيد ساعتك اتأسفي سعيد. Setelah jam tangannya selesai diperbaiki, Said menceritakan sedikit asal-usulnya kepada Suha, yang dimana Said ini merupakan anak dari kaki tangan Israel. Bisa dibilang kalau ayah Said merupakan pengkhianat negara dan telah dihukum mati saat Said berumur 10 tahun. Kemudian Said memberikan salam terakhir untuk Suha, lalu dia pergi. Nggak sengaja Khaled bertemu dengan Suha, dan di sini Suha yang melihat pakaian Khaled sama dengan Said pun menyadari kalau mereka berdua berencana menjadi relawan bom bunuh diri. Lalu Suha memberitahu kalau Said pergi ke arah timur, dan Khaled pun sadar kalau Said menuju ke makam ayahnya. Sepanjang perjalanan menuju makam ayahnya Said, Suha terus menceramahi Khaled tentang aksi nekatnya yang ingin melakukan bom bunuh diri. Suha beranggapan kalau cara ini tidak akan membuat mereka menang melawan tentara Israel. Yang ada malah mereka makin memancing amarah tentara Israel. Namun Khaled masih bersikeras kalau mereka harus tetap melakukan perlawanan dengan mengorbankan dirinya. Sesampainya di makam, Khaled langsung menghampiri Said. Tapi Said meminta Khaled dan Suha untuk pergi karena dirinya akan melanjutkan misinya sendirian besok pagi. Said pun mencoba kabur, tapi Khaled berhasil menangkapnya dan membawanya ke markas Abu Karem. Di dalam sebuah kamar, Abu Karem menjelaskan kepada Said kalau misinya sudah gagal dan dia diperbolehkan untuk pulang. Tapi Said membela diri dan mengatakan kalau dirinya masih bersedia menjalankan misi tersebut sebagai penebusan atas kesalahan ayahnya yang telah mengkhianati bangsanya sendiri. Dan keesokan harinya, Said dan Khaled kembali pergi ke kota Tel Aviv untuk menjalankan misinya. Mereka diturunkan oleh Abu Sabab dan diberikan ponsel untuk berjaga-jaga. Tapi di jalan, Khaled meminta Said untuk memikirkan kembali resiko dari misi itu. Dia merasa kalau apa yang dikatakan Suha ada benarnya. Kemudian Khaled menelpon Abu Sabab dan meminta untuk dijemput di tempat semula. Saat Abu Sabab telah sampai, Said dan Khaled berjalan menghampiri mobilnya. Tapi ternyata
Said menutup pintu mobil ketika Khaled telah masuk dan menyuruh Abu Sabab untuk pergi segera mungkin. Said merasa kalau dirinya harus melakukan misi itu sebagai tanda perlawanan kepada bangsa Israel. Dan dia berharap aksinya akan menjadi acuan demi memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Dan tamat. Film ini sebenarnya tidak memperlihatkan aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh gerilyawan Palestina. Film ini hanya memperlihatkan kondisi psikologis dari orang yang akan menjadi pelaku bom bunuh diri. Terlihat jelas keraguan dari Khaled di saat dirinya telah berada di kota Tel Aviv. Dan juga terlihat rasa kemanusiaan Said ketika dia melihat seorang anak di dalam bis, sehingga dia harus membatalkan misinya itu. Oke ngap, segitu dulu review film kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada yang mau request film, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. See you on the next video.